Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Mari kita mulai seperti biasa ngaji Mishkat dan Ihya pada malam hari ini dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahit tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi al awliya'i wasyuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi sayyid ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila ruhi asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabarah wa ila arwahi awliyaillahi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhara'iqahum wa adana barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra khususan ruha hadrati Syekh Hashim Asy'ari Ki Khalil Bangkalan Kiai Abdul Wahab Hasbullah Ki Bisyusan Suri Ki Ma'sum Ki Ali Ma'asul Arifin Ki Haji Abdurrahman Wahid wa furu'ihim wa usulihim wa masyayikhim wa ila arwahi abaina wa ummahatina khususan ila ruhi abi Ki Abdullah Rifai wa ruhi ummi Nyai Salamah wa ruhi ummi Nyai Fatnah ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Mishkatul Anwar halaman 57. Teman-teman yang mengikuti ngaji malam ini melalui space dari Twitter, saya sudah mengirim teks baik Mishkatul Anwar maupun Ihya Ulumuddin. Barangkali ada yang mau mengikuti sambil menyimak teksnya. Mishkatul Anwar halaman 57 edisi Abul Ala Afifi ya. Nah, kemarin kita sudah agak sedikit ngeluh-ngeluh ya, pusing karena sudah mulai naik ke atas tingkat kerumitannya, haqiqatul haqa'iq ya, yang intinya adalah bahwa kesimpulannya adalah bahwa tiada wujud, tiada sesuatu yang maujud kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Yang selain Allah itu adalah sesuatu yang wujud tetapi wujudnya tidak hakiki ya. Dan kemarin diterangkan bahwa sesuatu itu punya dua sisi, sama dengan rembulan punya dua sisi. Ada sisi yang menghadap ke matahari itu terang, sisi yang tidak menghadap ke matahari gelap, tidak bisa dilihat. Nah, segala sesuatu yang maujud di alam raya ini itu juga seperti itu. Ada sisi yang menghadap kepada Tuhan ya, dan sisi itulah yang bercahaya, yang kelihatan, yang tampak kepada kita. Sisi yang lain yang tidak menghadap kepada Allah itu seperti bagian dari rembulan yang tidak tercahayai oleh matahari. Dia gelap, dia tidak kelihatan. Makanya manusia itu dilihat dari sudut dirinya sendiri, dia sebetulnya tidak ada. Tetapi dia ada karena terkait
terhubung, ya, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala bil idhofah. Jadi maujud kita ini, kewujudan kita ini, keberadaan kita sebagai manusia ini karena bil idhofah, ya, dalam kaitannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak terkait dengan Allah, kita nggak ada pada dasarnya. Kita adamun, kita ini murni tidak ada, ya. A pure nothingness, ya. A pure nothingness, ketiadaan yang murni. Kita baru ada, baru kecipratan cahaya itu, begitu kita menghadap Tuhan itu. Sisi kita yang menghadap Allah itulah yang tercahayai oleh cahaya Allah. Nah, ini kesimpulan pokoknya. Dan kemudian di ujung keterangan kemarin, ya, kita diterangkan makna ungkapan Allahu Akbar. Saya sudah tulis ringkasannya dalam catatan kecil yang saya kirimkan di sore, ya, di Instagram dan di Facebook. Jadi intinya Allahu Akbar itu artinya bukan seperti yang difahami orang selama ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Atau ada yang menafsirkan Allahu Akbar, Allah yang lebih besar, karena Akbar itu secara bahasa Arab itu af'al tafdhil, ya, kata kerja yang menunjukkan makna komparatif, ya, Allah lebih besar, ya. Nah, kata Al-Ghazali, pemaknaan seperti ini tidak tepat kalau dikaitkan dengan pengertian yang hakikatul haqaiq tadi itu, ya. Jadi pengertian ini pengertian yang bagi orang-orang yang sudah sampai kepada hakikatul haqaiq, ya. Kalau yang masih hakikatun atau bahkan pra-hakikoh, ya nggak apa-apa, ya, sampai memaknai Allahu Akbar, Allah Maha Besar, monggo, benar, nggak salah, ya. Allah lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini, nggak apa-apa. Kalau jenengan masih pra-hakikoh atau pra-hakikatul haqaiq, ya. Tapi kalau jenengan sudah levelnya haqaiq atau hakikatul haqaiq, maka artinya adalah Allahu Akbar itu, ya, Allah itu jauh lebih besar daripada disebut Akbar, ya. Terlalu besar Allah itu untuk digambarkan sebagai Akbar, sebagai Maha Besar. Karena tidak ada sesuatu pun yang di samping Allah. Maha Besar itu kan seolah-olah ada sesuatu yang di samping Allah yang kecil, gitu kan, yang kecil. Padahal tidak ada sesuatu itu. Karena yang wujud, yang hakiki, ya hanya Allah saja. Sendirian Allah, nggak ada yang lain. Yang lain itu maujud secara majazi. Jadi kita dapat istilah sekarang ini, ya, ada hakiki, ada majazi. Ada hakiki, ada majazi, ya. Nah, sekarang setelah hakikul haqaiq, naik lagi sekarang. Tambah ngeluh saya, ya. Tambah ngeluh ini. Yaitu isyaratun. Nah, ini naik lagi ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin, amin rabbi yasir wa ain. Isyaratun, ay hadhi isyaratin. Ini adalah isyarat. Maksudnya Al-Ghazali tidak bisa mengatakan seluruhnya, tetapi hanya dikasih clue aja, ya, tanda-tanda kecil saja. Yang paham, yang enggak apa-apa, karena ini sudah bonus ini, ya. Jadi dikasih isyarat, dikasih clue, ya. Nah, orang yang cerdas dengan clue sederhana dia paham. Tapi kalau orang yang makomnya belum sampai sini, tidak apa-apa, ya. Wah, udah mending sampai hakikatul haqaiq itu udah lumayan banget itu, ya. Kalau nggak sampai isyaratun, ya tidak masalah, ya. Tapi kalau jenengan paham, alhamdulillah. Isyaratun, al-arifuna, orang-orang yang memiliki ma'rifat, memiliki pengetahuan tentang kesejatian realitas, sesuatu yang ada ini dia paham betul, punya ma'rifat, ya. Disebut dengan al-arifun, ya. Ba'dal uruji, setelah naik, ya, naik mi'raj, ya, ila sama'il haqiqati, kepada langitnya kesejatian. Ittafaku, mereka sepakat ala annahum, sesungguhnya mereka ini lam yarau, tidak melihat, fil wujudi, dalam wujud ini, dalam kahanan ini, illal wahidal haqqa, kecuali yang satu yang sejati.
Kalau jenengan sudah sampai ke tingkatan haqiqatul haqaiq, jenengan itu sudah layak disebut sebagai al-arifun, orang yang ma'rifat atau orang yang memiliki ma'rifat, ya. Memiliki gnosis, ya. Gnosis itu pengetahuan yang mendalam. Kalau orang sudah sampai ke tahap itu, kesadarannya itu berubah drastis, ya, total. Kesadarannya adalah ya yang ada ini hanya Allah saja itu. Nah, itu. Jadi ini memang Mishkatul Anwar ini arahnya itu adalah wihdatul wujud memang. Wihdatul wujud itu. Wihdatul wujud, ya. Menarik kan? Jadi ini Mishkatul Anwar ini ilmunya Al-Ghazali yang sudah di atas Ihya ini. Jenengan itu kalau ngaji Mishkatul Anwar itu harus seimbang, karena kalau ngaji Mishkatul Anwar itu bisa geleleng gitu, apa geleleng itu apa ya? Ya agak bingung ya. Karena ini memang hakikatul haqaiq. Jadi harus diimbangi dengan ihya supaya ibarat orang mabuk gitu itu ya sadar kembali. Jadi Mishkatul Anwar mabuk nanti balik lagi sadar Ihya Ulumuddin. Mabuk lagi Ihya Ulumuddin. Jadi gitu. Jadi harus seimbang. Karena kalau Mishkatul Anwar terus, wah nanti mabuk kebablasan ya susah, nanti orang nganggap kita gila itu ya. Apalagi kalau ketemu dengan orang-orang yang oleh Al-Ghazali disebut dengan ahlul hirrati billah kemarin itu ya, orang-orang yang tertipu oleh Allah dan mudah menyesatkan orang lain. Wah, jenengan bisa dibunuh itu ya. Jadi ya ada masa-masa mabuk tanda kutip ya, karena Mishkatul Anwar naik ke tingkat hakikatul haqaiq, tapi ya jangan terus di situ ya, turun lagi. Ngaji Ihya ya. Makanya setelah ngaji Mishkatul Anwar ngaji Ihya ya, supaya mabuknya tidak kebablasan ya. Lakin minhum. Nah, ini keterangan berikutnya ini yang menarik ini. Lakin minhum, tetapi sebagian dari al-arifun ini, man ada orang-orang ya, karena yang ada lahu bagi orang ini hadhil halu, keadaan di mana orang itu punya kesadaran yang ada hanya Allah saja ya. Al-hal di sini ini istilah sufi ini ya, istilah mistik Islam. Al-hal itu artinya adalah situasi spiritual ya. Jenengan itu mengalami semacam apa ya, semacam pengalaman karena apa ya, karena mendapatkan limpahan hikmah dari atas, dari Allah itu, terus jenengan mengalami sesuatu, itu namanya hal ya, hal. Nah, pada situasi ini ya, itu ada orang yang karena adalahu bagi orang ini hadhil halu, keadaan ini itu irfanan ilmiyan, adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah ya, bersifat kognitif. Ada orang yang secara kognitif dia tahu yang ada ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pengetahuan akademis. Ya, jenengan baca bukunya Ibnu Arabi, baca bukunya para sufi-sufi yang seperti Ibnu Arabi ya, Mullah Sadra, seperti Sufi dan seterusnya. Ya, bisa tahu mengenai ini ya. Kalau irfanan ilmian ini anak-anak IAIN juga bisa ya, bisa. Tapi itu pengetahuan akademis ya. Wa minhum, dan sebagian dari al-arifun ini man ada orang soro yang menjadi lahu bagi man ini zalika, keadaan tadi itu, keadaan tentang kesadaran seperti itu adalah halan dzauqiyan. Nah, ini yang menarik ini, halan situasi dzauqiyan yang bersifat intuisi. Jadi kalau yang tadi itu pengetahuan akademis, ini pengetahuan yang langsung dialami. Nah, ini yang tidak semua orang bisa. Ya, saya pun belum nyampe, ini masih jauh lah ya. Saya paling jauh ya hanya irfanan ilmian ya. Nah, ada orang-orang itu yang sudah sampai kepada kesadaran bahwa yang wujud hanya Allah, tapi itu bukan kesadaran akademis. Bukan karena pernah ngaji Mishkatul
bukan itu. Kalau itu gampang itu ya. Tapi karena memang halan dzauqiyan ya. Karena ilmu yang dalam filsafat irfan itu disebut dengan ilmu khuduri ya. Ilmu yang langsung hadir kita rasakan. Ilmu rasa. Nah, kalau dalam filsafat Jawa itu ilmu rasa ini. Nah, orang yang sampai kepada kesadaran seperti ini wantafat dan hidum dan mereka al-arifun al-kathratu pluralitas, kebanyakan, artinya pluralitas kenyataan ini hilang semua itu bil kulliyati secara keseluruhan. Pluralitas kenyataan itu kan beragam ya. Al-kathratu keragaman alam raya ini ya, bil kulliyati secara sempurna, secara keseluruhan. Alam ini kan isinya macam-macam, ada manusia, ada binatang, pepohonan pun juga jenisnya banyak, spesiesnya luar biasa banyak ya. Alam ini kan alamus syahadah, alam yang nampak ini itu kan alamul kathrah ya, alam keragaman. Dan memang dijadikan Allah begitu ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Memang alam kenyataan ini alam kathrah, alam keragaman. Bukan alam ketunggalan ya, alam keragaman. Tetapi orang yang sudah sampai kepada pengalaman ma'rifat tadi itu keragaman ini hilang. Wastaghraku dan tenggelam mereka ini bil fardaniyatil makhdi terhadap atau ke dalam kesendirian total. Kalau bahasa sekarang itu singularitas, kira-kira gitu ya. Bil fardaniyatil makhdati kepada pure singularity, kesendirian total, artinya Allah Subhanahu wa taala ya. Wastufiyat dan tenggelam dan terserap fiha di dalam al-fardaniyah al-makhdha uquluhum. Akal mereka terserap kepada pengalaman ini. Fasaru, maka jadilah mereka ini kal mabhutina, seperti orang yang trans, orang yang speechless, orang yang tidak bisa bicara, orang yang orang yang seperti orang kaget terus nggak bisa ngomong apa-apa. Speechless, seperti orang-orang yang terdiam fihi di dalam di dalam istighraq ya, di dalam ketenggelaman tadi itu. Walam yabqa, dan tidak tersisa fihim di dalam al-arifun muttasaun, kesempatan ya, atau ruang, la li dzikri ghairillahi, tidak baik, tidak ruang, tidak untuk mengingat selain Allah ya, karena sudah diisi oleh Allah semua kesadarannya itu, dia tidak ada ruang dalam dirinya untuk mengingat yang selain Allah, itu juga tidak ada ruang untuk itu. Wala li dzikri anfusim, dan juga tidak ada ruang untuk mengingat diri mereka, aidan juga. Jadi lupa segala-galanya karena dia sudah mengalami immersion ya, tenggelam secara total di dalam al-fardaniyatul makhdha. Ini diomongin enak ya. Ini diomongin enak kayak gini nih. Tapi diomongin tak ya enggak dapat apa-apa ya. Jenengan harus merasakan langsung. Harus tadi itu ya halun dzauqiyun, bukan irfanun ilmiyun. Ya, tapi kalau merasakan langsung itu enggak semua orang bisa, karena trainingnya panjang banget kayak begini ini. Makanya sekarang ini banyak orang menjadi sufi itu sebetulnya sufi akademis itu. Sufi karena pengetahuan, karena baca bukunya Anne-Marie Schimmel, baca bukunya Pak Haidar Bakir atau bukunya Pak Kausar Azhari Nur, udah merasa jadi sufi itu. Itu baru irfanun ilmiyun ya. Belum halun dzauqiyun. Nah, halun dzauqiyun itu butuh syarat yang lebih, nggak sekedar hanya baca buku. Ya, susah itu, susah banget.
itu melalui mujahadah ibadah yang panjang sekali ya. Ini kan perjuangan seumur hidup orang sampai kepada level seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, itu perjuangan sepanjang hidup itu. Ibarat orang main tenis gitu ya, latihan umur tahun. Nggak bisa umur 30 tahun baru latihan tenis terus jadi Federer, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Nadal ini kesukaannya Mbak Admin. Nggak bisa mau jadi orang kayak Lionel Messi atau Neymar, itu ya dari umur 6-7 tahun bahkan sebelum itu. Kalau wis gede daplok baru latihan sepak bola ya ndak akan bisa sampai ke level. Ya paling sampai ya level yang iplik-idik kalau bahasanya Mas Fauzi Agus itu ya, levelnya iplik-idik aja lah ya. Panjang sekali. Jenengan nggak bisa jadi sufi itu hanya baca bukunya Anne-Marie Schimmel itu nggak bisa itu. Baca bukunya Rumi, baca buku, tapi bukan berarti baca buku itu tidak baik ya. Penting, tetap penting. Tapi jenengan jangan berfantasi. Nek jenengan itu sudah baca bukunya Anne-Marie Schimmel, baca bukunya Rumi, itu sudah levelnya Ibnu Arabi, terus levelnya jauh, nggak bisa itu. Jenengan harus sadar diri ya, harus rendah hati lah ya. Jenengan ilmunya ya paling cuma ilmu bacaan, tapi ya spiro-piro iso apa ya, mending lah ya baca ngaji miskat itu udah mending lah daripada enggak sama sekali kan. Falam yakun, maka tidak ada indahum bagi para al-arifin ini illallah, kecuali Allah saja. Fasakiru, wah ini bahasanya keren banget Imam Ghazali ini. Fasakiru, maka mabuklah mereka. Mabuk, bahasanya mabuk itu. Sakron, bisa dibaca sakron, bisa dibaca sakaron, bisa dibaca sukuron, bisa dibaca sukron. Jadi ini ada 4 alternatif untuk membaca kata sakron ini. Fasukiru atau fasakiru, maka mabuklah para al-arifun ini sakron, mabuk. Dufi'a, yang tertahan atau terkendala. Dunahu, apa itu ya, karena ya maknanya secara apa ya, tidak harafiah gitu. Dunahu, karena mabuknya ini sultanu uqulihim, kekuasaan akal-akal mereka. Akalnya hilang, yang ada hanya pengalaman. Jadi kemampuan penalarannya hilang sama sekali. Ya kayak orang mabuk lah ya. Orang mabuk itu kan sultanul akal, kekuatan akalnya hilang. Faqala, maka berkatalah ahadum, sebagian dari mereka al-arifun yang mengalami pengalaman ini ya, anal haq, aku adalah al-haqqu, Allah yang sejati. Mengaku Allah itu. Ini kata-kata Al-Hallaj ya, Abu Mansur Al-Hallaj yang terkenal sekali itu. Ya gara-gara ucapan ini dia dibunuh, disalib ya. Al-Hallaj ini, Al-Hallaj meninggal tahun 309 Hijriah. Jadi Al-Hallaj ini hidupnya jauh sebelum Al-Ghazali ya, Al-Hallaj ya. Kalau Masehinya meninggal tahun 922. Ini ya era Mataram kuno kalau di Indonesia ya, kalau dalam sejarah Indonesia ya. Wa qala, dan berkata al-akharu, yang lain, yaitu Abu Yazid al-Bistami ya, Abu Yazid al-Bistami yang meninggal tahun 234 ya. Lebih dahulu daripada Al-Hallaj, ini lebih awal ya. Kata Abu Yazid al-Bistami, subhani ma'a'zama sya'ni. Subhani, maha suci aku. Maha suci aku. Jadi mengaku Tuhan itu ya. Ma'a'zama sya'ni, betapa besar sya'ni, keadaanku atau situasiku ya. Betapa hebatnya diriku, itu kira-kira begitu ya. Ini kata Abu Yazid al-Bustami pada saat mabuk kepayang karena tenggelam di dalam tadi itu singularitas total dalam al-fardaniyatul mahdhah ya, yaitu dalam Allah Subhanahu wa taala ya.
Wa qala dan berkata akharu yang lain juga sama, ini kata-kata Abu Yazid Al-Bustami juga ya. Ma fil jubbati illallahu. Ma fil jubbati, tidak ada di dalam jubahku ini, di dalam jaketku ini ya, illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jenengan mocong ini sih gampang ya. Tapi bayangkan orang yang ngalami seperti ini langsung itu kayak apa kira-kira ya? Kayak apa? Ini kan orang yang sampai pada pengalaman ini itu dia sebelum sampai ke tahap ini itu kan sudah menjalani proses riyadhah atau latihan spiritual panjang bertahun-tahun. Ini bukan ucapan yang dibuat-buat, ini bukan artifisial ya. Ini betul-betul ya ucapan yang timbul spontan karena pengalaman yang dia alami ya. Bukan kayak main teater gitu terus apa anal haq ya, gampang saja anal haq itu. Bukan itu. Kalau itu mah semua orang bisa, saya juga bisa itu. Tapi ini anal haq yang muncul karena intensitas pengalaman. Pengalaman yang begitu intens, begitu dalam banget. Kayak jenengan dikuasai oleh rasa cinta yang sedang mabuk-mabuknya itu. Mabuk lah pokoknya ya. Nggak ingat apa-apa itu. Ya. Nah, ini falamma khaffa, ketika menjadi ringan atau menjadi pudar anhum dari al-arifun ini, sakaruhum. Mereka kalau mabuknya sudah berkurang, memudar, waruddu dan dikembalikan mereka ini ila sultanil akli, kepada kekuasaan akal, alladzi huwa yang akal ini, ini menarik sekali penggambaran Al-Ghazali ini ya. Akal itu adalah mizanullahi, timbangan Allah ya, fi ardihi, di dalam buminya Allah. Akal itu adalah timbangan, scale timbangan ya. Nah, ketika mereka sudah sadar ya, siuman, bernalar kembali, arafu, taulah mereka anna dzalika, sesungguhnya pengalaman seperti itu, lam yakun, tidak ada pengalaman itu, haqiqatal ittihadi, sejatinya ittihad. Maksudnya ittihad itu bersatu atau tenggelam di dalam Allah ya. Yang disebut dengan tenggelam dalam tadi itu al-fardaniyatul mahdhah ya, singularitas total dalam kesendiriannya Allah, dalam Tuhan ya. Itu sebetulnya bukan ittihad yang sesungguhnya. Ya, bukan haqiqatul ittihad. Karena nggak mungkin hamba bersatu dengan Tuhan itu gimana ceritanya. Ya. Karena kalau jenengan menganggap hamba itu kan, makanya Imam Ghazali ini sekilas itu seperti setuju dengan wahdatul wujud, kemudian setuju dengan ittihad, dengan menyatunya hamba dengan Gusti, yang dalam filosofi Jawa disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Gusti artinya Allah, dengan hambanya bersatu. Itu menurut Imam Ghazali, bersatunya hamba dengan Tuhan itu bukan bersatu yang hakiki, bukan ittihad yang sesungguhnya. Karena nggak mungkin hamba bersatu dengan Tuhan, itu nggak bisa itu. Karena kalau jenengan mengatakan hamba bersatu dengan Tuhan, itu kan sama dengan mengatakan hamba itu ada. Padahal tadi kan dikatakan yang ada kan hanya Allah saja. Keberadaan jenengan itu kan tidak hakiki. Jadi mengatakan hamba itu bersatu dengan Tuhan itu mustahil. Karena kalau mengatakan hamba bersatu dengan Tuhan, manunggaling kawula Gusti, itu mengandaikan hamba itu punya entitas, punya wujud ya, punya status ya. Lah jenengan nggak punya status kok. Jenengan ini nggak ada kok. Bersatu itu kan ada dua hal yang ada bersatu. Lah jenengan nggak ada, kok disebut ittihad itu gimana? Jadi nggak bisa. Makanya ini bukan hakikatul ittihad, tetapi apa? Bal syibhul ittihadi. Tetapi pseudo ittihad yang ya ittihad-ittihatan lah ya. Ittihad ya.
atau quasi ittihad, kuasi ittihad dalam bahasa, kalau bahasa anak IAIN, quasi ittihad ya, ittihad yang seperti ittihad ya, syibhul ittihad. Mithlu qaulil asyiki, seperti ucapannya seorang pecinta. Nah, ini ungkapannya ini mabuk, cinta, kayak gitu-gitu. Ini ya memang bahasa sufi itu seperti itu. Karena intinya pengalaman sufi, para sufi itu adalah ya udah nggak ada yang lain, cinta kepada Allah. Udah intinya itu mahabbah, ya, cinta. Karena itu bahasanya mabuk, cinta, persatuan, pertemuan, pisahan, kayak gitu ya. Tema-temanya begitu. Rindu ya. Kemudian galau, ya gitu, galau, al-faraq ya, al-wajid dan seterusnya. Seperti ucapannya seorang pecinta fi hali farati ishqihi, pada saat mabuk cintanya asyik ini ya. Apa kata dia? Ana man ahwa wa man ahwa ana. Oh. Keren sekali ya. Kalau dalam edisi Abul Ala Afifi hanya separuh bait, karena ini bait sebetulnya, ini puisi ya. Mana tadi? Ana man ahwa wa man ahwa ana. Jadi kalau dilagukan ini dalam puisi Arab klasik, ini namanya puisi yang mengikuti meter atau wazan, namanya wazan ar-ramal. Jadi puisi ini itu hanya dikutip separuh di dalam edisi Abul Ala Afifi. Kalau di dalam edisi Darul Minhaj itu penuh ya. Ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana ya. Ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana. Jadi kalau baca puisi arasik itu seperti kalau ada yang ikut kalau ada yang ikut ngajinya Mbah Kung Gus Haji Mustafa Bisri ya, ngaji burda tapi udah hatam sekarang ya. Jadi kalau baca puisi klasik itu, puisi Arab, itu harus dilakukan. Karena kalau dilakukan nanti ketahuan, oh ini ada yang janggal enggak. Kalau ada yang janggal berarti salah puisinya itu. Tapi kalau lagunya enak ya, ngelendem gitu, itu berarti benar itu. Tapi kalau ada yang jeglek, fales ya, kalau dalam istilah musik sekarang, wah itu berarti salah itu. Berarti ada lirik yang nggak pas itu, harus dibenerin itu ya. Makanya lagunya begitu. Ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana ya. Namanya ini bahar romal ya. Ana, aku, ini kata orang yang sedang jatuh cinta ini ya. Ini ada santri miskat yang sedang jatuh cinta nggak hari-hari ini ya? Ana, aku, man adalah orang ahwa yang aku cintai. Aku ini adalah kamu yang aku cintai. Dan orang yang aku cintai adalah aku. Wah, waman dan orang ahwa yang aku cintai, ana adalah aku. Ya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Wah, karena lagi mabuk cinta. Ya. Ittihad, ya. Manunggaling cowok lan cewek apa? Manunggaling kawula lan Gusti, ini manunggaling apa itu jejaka lan gadis itu ya. Manunggal dia ya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku ya. Nahnu ruhani, kami ruhani adalah dua roh. Memang kami ini dua roh, tetapi halalna, tinggal aku, bersemayam aku, badana, di dalam badan yang satu, kepada badan yang satu. Wah, ini ungkapan cinta yang lagi mabuk ya begini. Ya ini sama dengan orang yang sedang mabuk cinta itu ungkapannya seperti itu. Jadi seolah-olah ada ittihad, ada persatuan antara pecinta dengan yang dicintai. Orang yang sedang mabuk di dalam cinta kepada Allah, yang tenggelam dalam tadi itu al-fardaniyatul
mahdhah ya, dalam singularitas murni total tadi itu, udah dia menganggap dirinya Allah, Allah dirinya ya. Tapi itu mabuk ya. Kalau orang mabuk itu ya menurut fikih itu hukumnya ya nggak bisa dibebani apa-apa. Dia tidak bisa dihukumi dengan hukum yang normal. Jadi dia nggak dosa ya. Ya kalau orang mabuk itu sedang hilang akal, dia kehilangan apa ya, taklif ya, beban agama itu ya. Walayab udu, dan tidak jauh, tidak mustahil maksudnya ya, an yufaja'a, untuk dikejutkan, an yufaja'a, dikejutkan, al insanu, atau mengejutkan al insana kepada manusia ya, mir'atun, ada cermin, fayanzuru, maka melihatlah insan ini fiha dalam mir'ah, walam ya, dan tidak melihat insan ini al mir'ata, cermin, qattu, sama sekali. Ada orang lihat cermin tapi dia nggak lihat cermin karena begitu jernihnya cermin itu, sehingga seolah-olah yang dia lihat itu ya betul-betul sesuatu yang real, yaitu dirinya ya. Dirinya. Saya jadi ingat itu loh, saya seringkali lihat TikTok, ada video TikTok, ada kucing menghadap ke kaca, ke cermin. Dia mengira yang di cermin itu adalah kucing lain, sehingga dia tengkar dengan gambarnya sendiri itu. Karena apa? Karena dia nggak melihat cermin, dia melihat kucing yang lain. Jadi kaca itu hilang, jadi pembatas itu hilang. Jadi seolah-olah dia melihat objek yang real betul itu. Nah itu begitu. Orang yang cinta itu bisa begitu, kehilangan kesadaran tentang pembatas. Karena cermin itu kan tidak real pada dasarnya kan. Itu kan, tapi karena dia mabuk, dia mengira apa yang ada di dalam cermin itu real itu. Fayadhunnu, maka mengira orang ini anna surata, sesungguhnya gambar allati ra'aha, yang melihat orang itu terhadap gambar, hiya adalah suratul mir'ati, gambarnya cermin, muttahidatan, dalam keadaan dalam keadaan bersatu, biha, dengan dengan surah ya. Atau biha, dengan mir'ah ya. Jadi gambar dengan cermin menyatu. Jadi cermin hilang. Jadi seolah-olah yang dilihat ya gambar langsung itu ya, atau objek langsung itu. Dengan lihat diri sampean dalam cermin, sampean tidak melihat cerminnya, ya seolah melihat manusia real ya. Seolah lihat manusia yang real itu ya. Nah, itu kalau lagi mabuk ya. Ini ceritanya lagi mabuk ini ya. Nah, contoh yang lain, wayaro, dan tidak mustahil melihat seseorang al-khamra, arak, wine itu ya, fizujazi, di dalam gendul. Apa gendul itu? Botol, dalam botol ya. Saya kok lebih suka gendul daripada botol ya. Fizujazi, dalam gendul ya. Fayadhunnu, maka mengira orang ini annal khamra, sesungguhnya arak atau anggur, wine itu, launuz zujaji, adalah warnanya warnanya kaca itu ya. Ada wine atau arak ditaruh di dalam botol, dalam gendul ya. Gendulnya itu warnanya hitam ya. Dia mengira arak itu warnanya hitam, padahal ya karena arak dengan kaca yang merupakan kaca botolnya itu menyatu itu ya, menyatu itu. Ini temanya penyatuan ini ya, ittihad ya. Atau gendul itu warnanya putih kan, warnanya putih. Begitu putih sekali sehingga dia mengira nggak ada gendul. Jadi seolah-olah ya dilihat itu ya langsung araknya itu ya, araknya itu. Jadi menyatu antara arak dengan wadahnya. Ini
apa ya, analoginya ini ya wine, mabuk ya. Ya karena makanya dalam puisi-puisi sufi itu wine itu, homer itu jadi salah satu kata atau istilah yang sering dipakai ya. Karena gambarkan situasi mabuknya seorang arifun itu, yaitu enggak gambarnya seperti orang mabuk arak itu ya. Wa idza sara, dan jika dzalika pengalaman itu indahu bagi orang tersebut ma'lufan, terbiasa, warasaha, dan mendalam, menghunjam dalam, fihi, di dalam dzalik qadamuhu, kakinya orang tersebut, istaghfar ya, maka istighfar, maka beristighfarlah orang itu ya. Jadi ketika orang itu sadar ya, karena sudah terlalu biasa lihat arak yang menyatu dengan botolnya, dia mengira itu dua hal yang jadi satu. Tapi kemudian dia sadar, oh ternyata itu dua hal yang berbeda, antara arak dengan botolnya itu dua hal yang berbeda itu, ya kan? Ada arak, ada botol. Tapi saking jernihnya botol itu atau saking jernihnya arak itu, jadi seolah-olah menyatu itu. Jenengan lihat contoh yang bagus adalah lihat vodka, ya kan? Lihat vodka. Gendulnya vodka kan biasanya putih ya. Vodka juga warnanya putih. Ketika jenengan lihat vodka itu seolah-olah antara botol dengan vodkanya kan menyatu. Seolah-olah di botol itu nggak ada apa-apa itu. Seolah-olah karena sama-sama putih ya. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa. Seolah dua hal jadi satu itu. Padahal tidak. Padahal itu di situ ada vodka, ada botolnya. Nah, kalau jenengan sadar, oh ternyata ini ada vodkanya di dalam ini ya. Ini bukan dua hal, bukan dua barang jadi satu. Ini dua barang yang terpisah. Vodka sendiri, botolnya tersendiri. Ketika dia sadar begitu, dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya keliru menganggap ini ittihad itu ya. Ternyata enggak ittihad. Itu syibhul ittihad ya. Penyatuan yang tidak hakiki ya. Waqala, dan berkata orang ini ketika sadar ya, ketika orang sadar ini mengatakan syair ini syair yang diucapkan oleh seorang tokoh politik besar sekali, namanya As-Sohib Ibn Abbad. Ini seorang perdana menteri yang menjadi perdana menteri bagi salah seorang raja di dalam daulah atau raja Buwayhiyin ya, kerajaan Buwayhiyin ya. Itu kerajaan yang ada di kawasan Iran dan sebagian Irak ya, pokoknya Iran sekarang ini, tapi yang bagian tengah dan timur ya, itu dulu pernah ada satu kerajaan namanya Daulah Al-Buwayhiyah, Ad-Daulah Al-Buwayhiyah ya. Nah ini kerajaan atau kekuasaan yang lahir sebelum era Al-Ghazali. Imam Ghazali itu lahir di dalam daulah negara namanya Daulah Saljuk, Bani Saljuk ya. Nah sebelum Daulah Bani Saljuk ya, itu ada daulah, ada kerajaan namanya Daulah Buwayhiyah, yaitu kerajaan yang dipimpin atau dikuasai oleh wangsa atau keluarga Bani Buwayh ya, atau Bani Buyah atau Bani Buwayh ya. Nah salah satu penguasa pada saat itu namanya yang saya lupa nama rajanya, tapi ada perdana menteri yang terkenal sekali pada era itu namanya As-Sohib Ibn Abbad. Dia perdana menteri tapi alim sekali, seorang cendekiawan dan penyair, dan dia punya mengarang banyak syair yang indah-indah. Nah salah satunya syairnya ini, Raqqaz zujaju wa raqatil khamru, Raqqaz zujaju wa raqatil khamru, fatashabaha fatashakalal amru, faka'annama khamrun wala qadahun, wa ka'annama qadahun wala khamrun. Ini Bahar Romal juga ini ya.
Raqaz zujaju, tipis ya, az-zujaju kaca. Wa raqa dan tipis juga al-khamru khamr ya. Ini kalau di dalam edisi Vivi waraqat, tapi yang benar waraqat ya. Seperti di edisi Darul Minhaj ya. Raqaz zujaju wa raqatil khamru. Raqa tipis apa ya? Transparan. Tipis dan transparan, az-zujaju kacanya gendul, kacanya botol, tempat wine, tempatnya arak, warakat dan tipis juga dan cemerlang juga atau transparan juga al-khamru arak. Gendulnya transparan, terang ya, warnanya putih, araknya sendiri juga warnanya terang. Sehingga orang mengira itu sesuatu dua hal yang bersatu itu. Fatasyabaha, maka jadi serupalah kedua hal ini antara zujaj dengan al-khamr, fatasyakalal amru, maka jadi serupalah al-amru keadaan, jadi jumbuh ya. Jadi nggak jelas itu mana yang gendul, mana yang khamr, nggak jelas lagi udah ya. Faka'annama khamrun, maka seolah-olah ada khamr wala zujajun, tidak ada wala qadahun, tidak ada gendulnya, nggak ada botolnya. Wa ka'annama qadahun, dan seolah-olah ada gendul wala khamrun, dan tidak ada khamrnya. Seolah-olah ada Allah, nggak ada hamba. Seolah-olah ada hamba, nggak ada Allah. Itu kalau lagi mabuk begitu ya, karena menyatu itu. Jadi dikira itu yang ada hanya saya saja, Allah nggak ada, atau saya nggak ada, hanya Allah saja. Jadi bolak-balik aja ya. Jadi karena lagi menyatu itu kan begitu, lagi mabuk ya. Wafarkun, dan ada beda ya, baina an yakula, antara mengatakan seseorang ya, al-khamru qadhun. Ada beda ketika jenengan mengatakan al-khamru qadhun. Khamar itu adalah qadhun, adalah gendul, adalah botol. Arak adalah botol. Itu kalimat pertama. Wa baina an yakula, dan antara mengatakan engkau ka'annahu qadhun atau ka'annahu qadahun. Ka'annahu, seolah-olah arak itu adalah qadahun, adalah gendul, adalah botol. Itu kan beda ya. Yang satu mengatakan arak ya botol, botol ya arak, berarti menyatu ya. Tapi kalau yang kedua mengatakan arak itu kok seperti botol ya, botol kok seperti arak, jadi penyatuannya belum penuh, belum total. Kalau yang pertama itu ittihad penuh ya, penyatuan penuh. Yang kedua itu ittihad yang belum penuh, sehingga ada perbedaan, bisa dibedakan antara araknya dengan botolnya itu ya. Nah, jadi kalau yang al-khamru qadhun, orang yang mengatakan arak ya gendul, gendul ya arak, itu berarti sudah manunggaling kawula Gusti. Tapi kalau baru sampai ke tingkatan ini kok arak kok seperti gendul ya, gendul kok seperti arak, berarti itu belum manunggaling kawula Gusti total, masih ada jarak itu. Mabuknya belum total itu ya. Jadi ini tingkatan-tingkatan ya, orang mabuk itu ada derajatnya, ada derajat mabuk total sehingga kehilangan kesadaran mengenai jarak ya. Ada yang mabuknya itu belum total sehingga masih melihat jarak ya. Sehingga dia hanya sekedar mengatakan kok gendulnya seperti arak ya, kok araknya seperti gendul ya. Nah itu. Wa hadhil halatu, dan keadaan ini kita bicara soal anu nih ya, bicara, makanya tadi katakan ini isyarah, ini ilmu yang lebih tinggi lagi ini ya. Ya sampai jangan mabuk ini ya, nanti ngaji Ihya nanti siuman lagi. Ini ya sementara mabuk sebentar lah ya. Wa hadhil halatu, dan keadaan ini idza ghalabat, ketika dominan keadaan ini, ketika menguasai kita, maka sumiyat, disebut keadaan ini bil idhofati, dalam kaitannya, in relation, itu kalau namanya bilnya, ila sahibil halati, kepada orang yang mengalami keadaan itu, disebut sebagai apa? Ini fanaun, disebut sebagai fana ya. Hilang total ya. Hilang total, fana ya, apa ya udah hilang ya,
Kamu hilang, kedirian kamu hilang udah. Bukan hanya fana, bal fanaul fana. Wow, lebih tinggi lagi. Bal fanaul fana. Hilangnya hilang. Tidak sadar hilang. Bahkan dia sendiri itu tidak sadar kalau hilang. Kan ada orang hilang tapi sadar hilang. Belum hilang betul itu. Itu baru fana tingkat pertama. Fana tingkat lebih tinggi, jenengan itu fana tapi tidak ngerti kalau fana. Ya. Jadi ada fana tapi jenengan tahu fana, ya. Ada orang hilang tapi ngerti kalau dirinya ini sedang hilang, ya. Ada orang yang tidur tapi sadar kalau dirinya tidur. Itu kan ada fase di dalam tidur itu kan ada fase yang karena masih di dalam perbatasan antara terjaga dan tertidur, ya. Jenengan itu tertidur tapi masih sadar kalau jenengan ini tidur. Nah, itu berarti belum tidur betulan itu masih fana, ya. Kalau jenengan sudah tidak sadar kalau jenengan tidur, itu namanya fanaul fana, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya orang ini fania, hilang, ya, fana an nafsi, dari dirinya orang itu, wa fania, dan hilang an fanai, dari fananya orang itu, ya. Hilang dari hilangnya orang itu. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang tersebut laisa, tidak ada, yash'uru, merasa orang itu nafsi, dengan dirinya orang itu, fitil kal hali, di dalam keadaan sedang fana itu, dia nggak merasa terhadap dirinya. Juga tidak merasa wala bi'adami syu'urihi, dan tidak merasa terhadap tidak merasanya orang itu binafsi, terhadap dirinya. Jenengan tidak merasa kalau jenengan tidak merasa. Angel itu dibayangkan itu, ya. Jadi tingkat pertama tidak merasa. Tingkat kedua tidak merasa kalau tidak merasa. Ada tingkat namanya fana, ada fanaul fana. Ya, ini semua diomongin gampang, tapi kalau nggak merasakan nggak bisa. Ini hanya teori saja ini, ya. Ini ilmunya para wali ini, ya. Jadi ya kita baca saja lah, ya. Kalau nanti di antara murid-murid Miskat ini ada yang sampai beneran ke level ini, ya alhamdulillah. Ya saya dapat komisi ganjaran, ya, karena minimal sudah mengantarkan orang untuk mengalami keadaan ini. Saya dapat komisi sedikit lah, ya. Saya sendiri sih belum jauh masih dari level ini, ya. Ya lumayan lah. Minimal jenengan tahu dan membaca ilmunya Mishkatul Anwar ini, dan ya tahu itu kan baik juga, ya. Baik itu. Tapi lebih baik lagi kalau mengalami. Jadi tidak hanya irfanun ilmiyun, tetapi halun zaukiyun. Walau sya'ara, dan jika merasa seseorang bi'adami syu'urihi, merasa atau mengetahui orang bi'adami syu'urihi, terhadap ketidakmengertiannya, ketidaktahuannya orang tersebut binafsi, terhadap dirinya orang itu. Kalau dia merasa tidak merasa, lakana, maka adalah orang itu qad sya'ara, telah merasa, telah menyadari binafsi, terhadap dirinya orang itu, ya. Watu sama, dan disebut keadaan ini bil idhafati, dalam kaitannya ilal mustaghriki, terhadap orang yang tenggelam bihi, di dalam keadaan ini, atau al madhkur min hadhil halah bilisanil majazi, dengan bahasa majaz tidak hakiki, ittihadan, sebagai ittihad, ya. Jadi secara majazi itu ittihad, yaitu seolah-olah terjadi penyatuan antara hamba dengan Tuhannya, seolah-olah ada manunggaling kawula Gusti. Karena apa? Ya karena lagi mabuk, ya. Seolah-olah begitu. Jadi dari sudut pengalaman orang yang mengalami pengalaman ini disebut sebagai itu pun secara majazi, bukan hakiki, ya. Au bilisanil hakikati, atau secara hakiki itu bukan ittihad sebetulnya, tauhidan, sebagai tauhid, ya. Jadi yang disebut dengan tauhid itu ya ini,
Sekarang kita pemahaman tauhid yang paling puncak dalam pandangan Al-Ghazali. Yang disebut tauhid yang sesungguhnya itu ya ini, yaitu kesadaran bahwa tidak ada yang maujud selain Allah Subhanahu wa taala. Jenengan itu sebetulnya tidak ada. Jenengan itu ketiadaan murni sebetulnya, adamun mahdun. Cuma disebut ada itu secara derivatif ya. Seperti cahayanya rembulan, itu cahaya ya karena ada matahari dia bercahaya. Begitu tidak ada matahari atau cahaya matahari terhalang, ya rembulan itu kembali kepada keadaan asalnya apa? Nggak bercahaya, gelap. Jadi kita ini dasarnya adalah gelap. Menjadi kelihatan karena ada Allah menyinari kita. Jadi kita ini ada, itu majazi. Hakikatnya nggak ada. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Ya, itulah tauhid itu. Tapi secara majazi kalau lo sedang mabuk ya itu namanya itihad. Tapi itu bukan itihad yang sesungguhnya itu. Karena nggak mungkin terjadi penyatuan antara hamba dengan Tuhan. Itu raiso, nggak bisa ya. Jadi kalau ada manunggaling kawula Gusti itu ya manunggal tidak hakiki itu ya. Nah, wa wara'a hadzal haqa'iqi, dan dibalik kenyataan-kenyataan yang sejati seperti ini, aidon juga asrorun, ada rahasia-rahasia yatulu yang akan panjang al-khawdu menyelami via dalam asror. Makanya tadi judulnya bab ini adalah isyarah. Ini sekedar clue saja. Kalau jenengan diterangke dawa-dawa sampai mendalam, ya ngeluh dewe malah ora karu-karuan, nanti jadi bingung ya. Jadi cukup isyarah saja ya. Sekian ngaji Mishkat malam ini. Besok diteruskan ke penutupnya, khotimatun. Nah, kalau khotimah nanti itu lagi ya. Ini sudah isyarah tadi itu sudah puncak kepusingan itu ya. Nah, besok turun lagi ya, dari ke atas turun lagi, landing ya. Tapi nanti di bab kedua naik lagi. Naik lagi nanti ya. Rumit lagi nanti ya, rumit lagi itu. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Sekarang ganti ngaji Ihya.